Malam hari. Setelah suamiku memukulku berkali-kali karena dia ketahuan selingkuh. Aku pergi tidur tanpa sepatah kata pun. Keesokan paginya, saat suami terbangun, dia langsung disambut oleh aroma rendang kesukaannya, dan tersenyum puas melihat meja makan yang penuh dengan berbagai macam masakan. Dia berkata, "Bagus, akhirnya kamu mengerti, dan sadar apa kesalahanmu." Tapi ketika dia melihat siapa yang sedang duduk di meja itu, ekspresinya langsung berubah. Seketika dia histeris karena. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu hujan turun dengan deras, seolah langit turut menangisi nasib yang menimpa rumah tangga Alia. Jarum jam di dinding ruang tengah yang mewah itu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, namun Alia masih duduk tegak di sofa kulit berwarna krem. Dia tidak sedang menonton televisi ataupun membaca buku, melainkan hanya menatap pintu utama yang tertutup rapat. Di tangannya tergenggam sebuah ponsel yang layarnya sudah mati, namun di dalamnya tersimpan bukti yang cukup untuk menghancurkan hatinya berkali-kali lipat. Foto-foto Danang, suaminya, sedang makan malam romantis dengan wanita lain bernama Intan baru saja dikirimkan oleh seorang teman yang kebetulan berada di restoran yang sama. Alia tidak menangis. Air matanya rasanya sudah kering, karena ini bukan pertama kalinya dia mencium aroma pengkhianatan dari tubuh suaminya, tetapi malam ini rasanya berbeda. Ada tekad yang membeku di dalam dadanya, sebuah keputusan yang sudah bulat bahwa dia tidak akan lagi menjadi wanita bodoh yang memaafkan demi keutuhan rumah tangga yang semu. Suara deru mesin mobil terdengar samar di balik suara hujan, diikuti oleh sorot lampu yang menembus celah gorden. Danang pulang. Alia menarik napas panjang, berusaha menetralkan detak jantungnya yang memburu bukan karena cinta, melainkan karena rasa takut bercampur muak. Pintu terbuka dengan kasar, menampilkan sosok Danang yang kemejanya berantakan, dasinya sudah longgar, dan aroma alkohol menguar tajam bercampur dengan parfum wanita yang sangat menyengat. Danang terkejut melihat Alia masih duduk di ruang tamu dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukannya merasa bersalah, Danang justru mendengus kesal seolah keberadaan istrinya di sana adalah sebuah gangguan bagi ketenangannya setelah seharian bersenang-senang. Dia melempar tas kerjanya ke sembarang arah dan berjalan sempoyongan menuju tangga tanpa menyapa Alia sedikitpun. Alia berdiri perlahan, suaranya terdengar tenang namun tajam membelah keheningan malam itu ketika dia bertanya dari mana saja suaminya hingga larut malam begini. Pertanyaan sederhana itu rupanya menjadi pemantik api amarah bagi Danang yang sedang di bawah pengaruh alkohol dan rasa lelah. Danang berbalik dengan mata merah menyala. Dia berteriak bahwa Alia tidak punya hak untuk mengatur hidupnya, karena baginya Alia hanyalah istri yang tugasnya diam di rumah dan menikmati uang belanja. Alia tidak mundur, dia justru melangkah maju dan memperlihatkan layar ponselnya yang menyala, menampilkan foto Danang yang sedang mencium pipi Intan. Alia bertanya siapa wanita itu dan kenapa Danang tega melakukan ini, padanya yang selama ini selalu berusaha menjadi istri penurut. Melihat bukti itu, wajah Danang berubah menjadi merah padam bukan karena malu, melainkan karena egonya terusik. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak karena ketahuan. Tanpa peringatan, satu tamparan keras mendarat di pipi kiri Alia, begitu kuat hingga tubuh mungil berhijab itu terhuyung dan jatuh menabrak meja hias. Suara vas bunga yang pecah beradu dengan suara guntur di luar. Alia memegangi pipinya yang terasa panas dan perih, sudut bibirnya robek mengeluarkan darah segar. Namun Danang belum selesai. Dia menjambah hijab Alia, menarik wajah istrinya agar menatap matanya, dan mulai memaki dengan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami. Danang menyalahkan Alia atas perselingkuhannya. Dia berteriak bahwa dia mencari wanita lain karena Alia membosankan, terlalu kaku, dan tidak bisa memuaskan egonya sebagai laki-laki. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh Alia malam itu. Danang melampiaskan semua kekesalan, rasa bersalah yang diputar-balikan menjadi amarah, dan rasa superioritasnya. Dia memukul lengan Alia, menendang kakinya, dan mendorongnya hingga tersudut di dinding. Alia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, tulang rusuknya terasa nyeri setiap kali dia menarik napas, dan kepalanya pening bukan main. Namun, di tengah badai kekerasan itu, ada satu hal yang membuat Danang berhenti sejenak. Alia tidak menjerit. Alia tidak menangis histeris memohon ampun seperti biasanya. Alia tidak melawan ataupun memaki balik. Wanita itu hanya diam. Dia menerima setiap pukulan dengan mata yang terbuka, menatap Danang dengan sorot mata yang kosong, dingin, dan mati. Keheningan Alia justru membuat Danang merasa tidak nyaman, namun kemudian rasa angkuhnya mengambil alih. Dia mengartikan diamnya Alia sebagai bentuk ketakutan dan kepatuhan total.
Danang merasa dia telah berhasil menundukkan istrinya, mendidik Alia agar tidak lagi berani melawannya atau mengungkit-ungkit soal Intan. Setelah puas melampiaskan emosinya, Danang melepaskan cengkeramannya dan membiarkan Alia merosot ke lantai yang dingin di antara pecahan beling vas bunga. Danang meludah ke samping, merapikan rambutnya yang acak-acakan, dan berkata dengan nada meremehkan bahwa itulah akibatnya jika istri berani kurang ajar pada suami. Dia memerintahkan Alia untuk membereskan kekacauan itu besok pagi, dan jangan berani-berani mengeluh pada siapapun jika tidak ingin hal yang lebih buruk terjadi. Danang melangkah naik ke kamar tidur utama, meninggalkan Alia yang masih terduduk di lantai ruang tamu. Setelah suara pintu kamar di lantai atas terbanting menutup, suasana kembali hening, hanya terdengar suara hujan yang semakin deras. Alia perlahan menggerakkan tubuhnya yang remuk redam. Dia meringis menahan sakit saat mencoba berdiri, tangannya gemetar saat menyeka darah di sudut bibirnya dengan ujung lengan bajunya. Dia tidak membereskan pecahan vas bunga itu. Dia membiarkannya berserakan sebagai saksi bisu kekejaman malam ini. Dengan langkah tertatih dan pincang, Alia berjalan menuju kamar tamu di lantai bawah, bukan untuk tidur, melainkan untuk menyusun rencana terakhirnya. Di dalam kamar tamu yang gelap, Alia duduk di tepi ranjang. Dia tidak menyalakan lampu. Cahaya kilat sesekali menerangi wajahnya yang lebam dan bengkak. Dia meraba saku gamisnya yang robek, dan mengeluarkan ponselnya yang layarnya retak namun masih berfungsi. Jari-jarinya yang gemetar menekan beberapa tombol, mengirimkan sebuah pesan singkat dan sebuah file video. File itu berasal dari kamera pengawas kecil berbentuk jam meja yang baru saja dia pasang seminggu lalu di ruang tamu, karena instingnya sudah curiga akan adanya konfrontasi seperti ini. Kamera itu merekam segalanya. Merekam wajah Danang yang beringas, merekam setiap pukulan, dan merekam setiap makian. Alia menatap layar ponselnya yang menunjukkan pesan terkirim. Dia kemudian menyentuh lebam di wajahnya, merasakan sakit yang nyata, namun hatinya terasa aneh. Dia merasa lega. Malam itu Alia tidak tidur. Dia hanya berbaring menatap langit-langit kamar, mendengarkan langkah kaki Danang di lantai atas yang mondar-mandir sebentar sebelum akhirnya sunyi, menandakan pria itu sudah tertidur pulas karena mabuk. Alia membayangkan wajah kedua orang tuanya, Mama Nilam dan Pak Kusuma. Dia membayangkan wajah kakaknya, Arya. Selama ini Alia menutupi aib rumah tangganya karena tidak ingin membuat mereka khawatir. Karena dia dididik untuk menjadi istri yang sabar dan menutup aib suami. Tapi malam ini, batas kesabaran itu sudah hancur lebur bersamaan dengan harga dirinya yang diinjak-injak. Alia bangkit dari tempat tidur saat jam menunjukkan pukul 4 pagi. Tubuhnya sakit, tapi pikirannya jernih luar biasa. Dia pergi ke dapur, bukan untuk membuatkan sarapan karena cinta, tapi untuk menyiapkan panggung sandiwara terakhir bagi Danang. Dia mulai memotong daging, meracik bumbu rendang, dan memasak dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa, padahal di dalam kepalanya, dia sedang menghitung mundur waktu kehancuran suaminya. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah jendela kamar tidur utama, menyilaukan mata Danang yang masih terasa berat. Dia mengerang pelan, merasakan sakit kepala yang menusuk akibat terlalu banyak minum alkohol semalam. Namun, di balik rasa pusing itu, indera penciumannya menangkap aroma yang sangat familiar dan menggugah selera. Aroma santan yang dimasak lama, bercampur dengan rempah-rempah kuat seperti lengkuas, serai, dan cabai. Itu adalah aroma rendang, masakan kesukaannya yang hanya dibuat Alia pada momen-momen spesial. Seketika, ingatan tentang kejadian semalam berputar kembali di kepalanya. Dia ingat amarahnya, dia ingat pukulan-pukulan yang dia layangkan, dan dia ingat bagaimana Alia diam tidak melawan. Senyum tipis tersungging di bibir Danang. Dia merasa bangga pada dirinya sendiri. Pikirannya yang narsistik menyimpulkan bahwa tindakannya semalam adalah sebuah kesuksesan besar dalam mendidik istri. Menurut logika Danang yang bengkok, rendang yang dimasak pagi ini adalah tanda permintaan maaf dari Alia. Dia yakin Alia memasak makanan kesukaannya sebagai cara untuk berdamai, sebagai sinyal bahwa Alia menerima posisinya sebagai istri yang harus patuh dan tidak lagi mempermasalahkan soal Intan. Danang bangkit dari tempat tidur, meregangkan otot-ototnya yang kaku, dan berjalan menuju kamar mandi dengan perasaan sebagai pemenang. Dia membayangkan Alia di bawah sana, mungkin dengan wajah lebam, sedang menata meja dengan takut-takut, menunggu titah darinya. Setelah mandi dan mengenakan pakaian santai namun rapi, Danang keluar dari kamar. Dia bersiul kecil saat menuruni tangga marmer rumah mewahnya. Rumah itu terasa sunyi, tidak ada suara denting piring atau suara langkah kaki, hanya aroma rendang yang semakin kuat dan memikat perutnya yang lapar. Saat kakinya menapaki lantai bawah, dia melihat pecahan vas bunga semalam sudah tidak ada. Lantai sudah bersih mengkilap. Danang mengangguk puas dalam hati, memuji betapa cepatnya Alia belajar untuk membereskan kekacauan tanpa disuruh 2 kali.
Dia berjalan menuju ruang makan yang letaknya agak menjorok ke dalam, terpisah oleh sekat artistik dari ruang tamu. Danang memasuki area ruang makan dengan langkah percaya diri, sambil membetulkan kerah kaos polonya. Matanya langsung tertuju pada meja makan besar dari kayu jati yang sudah tertata sangat rapi. Di tengah meja, sebuah mangkuk besar berisi rendang daging sapi yang masih mengepulkan asap panas menjadi primadona, dikelilingi oleh nasi putih hangat, sambal hijau, dan kerupuk. Semuanya adalah menu favorit Danang. Perutnya berbunyi nyaring. Dia tersenyum lebar, merasa diperlakukan layaknya raja yang baru saja memenangkan peperangan. Tanpa melihat sekeliling dengan teliti, dia langsung menarik kursi kebesarannya, namun gerakannya terhenti. Kursi itu sudah ada yang menduduki. Senyum di wajah Danang lenyap seketika, digantikan oleh kerutan bingung yang perlahan berubah menjadi ketakutan murni. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat matanya benar-benar memproses pemandangan di hadapannya. Di kursi utama, tempat dia biasa duduk dan memerintah, duduklah Pak Kusuma, ayah Alia. Pria parubaya yang biasanya ramah itu kini menatap Danang dengan sorot mata yang begitu tajam dan mematikan. Tangannya mengepal erat di atas meja hingga buku-buku jarinya memutih. Aura kewibawaan dan kemarahan yang tertahan memancar kuat dari sosok Pak Kusuma, membuat nyali Danang menciut seketika. Danang menelan ludah yang terasa pahit, matanya beralih ke samping Pak Kusuma. Di sana duduk Mama Nilam, ibu mertuanya. Wanita yang biasanya menyambut Danang dengan pelukan hangat itu kini memalingkan wajahnya. Matanya bengkak dan merah karena menangis, ada guratan kecewa yang teramat dalam di wajah tuanya. Mama Nilam tidak sudi menatap Danang, seolah melihat Danang adalah sesuatu yang najis dan menyakitkan mata. Di belakang kursi Pak Kusuma, berdiri Arya, kakak laki-laki Alia. Tubuh Arya yang tegap menegang, rahangnya mengeras, dan tatapan matanya menyiratkan keinginan kuat untuk melompati meja dan menghajar Danang saat itu juga jika tidak ditahan oleh etika dan hukum. Danang mundur selangkah, kakinya terasa lemas seperti jeli. Dia mencoba membuka mulut untuk menyapa, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Pak Kusuma, Mama Nilam, Mas Arya, kok tumben pagi-pagi sudah di sini? Tanyanya dengan suara gagap dan bergetar. Dia mencoba mencari sosok Alia, berharap istrinya akan muncul dari dapur membawa minuman dan mencairkan suasana beku ini. Alia mana? Alia? Panggilnya panik, matanya liar mencari ke sekeliling ruangan. Namun Alia tidak ada. Alih-alih Alia, pandangan Danang menangkap sosok-sosok lain yang berdiri di sudut ruangan, dekat pintu akses menuju dapur dan pintu keluar. Di sana berdiri Pak Anwar, pengacara keluarga Pak Kusuma yang terkenal sangat tegas dan tak terkalahkan di pengadilan. Pak Anwar sedang memegang sebuah tablet dan berkas tebal dengan wajah datar tanpa ekspresi. Dan yang membuat darah Danang berdesir hebat adalah kehadiran dua orang polisi berseragam lengkap yang berdiri tegap di samping Pak Anwar, tangan mereka bersiaga di sabuk pinggang, menatap Danang dengan tatapan menyelidik seorang penegak hukum yang sedang melihat seorang kriminal. Keheningan di ruang makan itu begitu mencekam, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aroma rendang yang tadinya menggugah selera kini terasa membuat mual perut Danang. Pak Kusuma perlahan mendorong piring berisi rendang yang ada di hadapannya ke arah Danang, yang masih berdiri mematung. Suara gesekan piring keramik dengan meja kayu terdengar nyaring dan menyayat telinga. Makan, perintah Pak Kusuma. Suaranya berat, rendah, dan mengandung ancaman yang nyata. Tidak ada nada ramah tamah sedikit pun. Danang terdiam, keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Pak, ini ada apa sebenarnya? Saya tidak mengerti. Saya bilang makan. Bentak Pak Kusuma, suaranya menggelegar memenuhi ruangan hingga membuat Mama Nilam terlonjak kaget dan kembali terisak pelan. Pak Kusuma menunjuk rendang itu dengan telunjuk gemetar menahan amarah. Alia memasak ini subuh tadi. Dia memasak ini dengan wajah lebam, dengan bibir pecah, dan hati yang hancur karena ulahmu. Dia memasak ini sebagai sedekah terakhir untukmu, Danang. Makanlah. Karena ini adalah makanan enak terakhir yang akan menyentuh lidahmu sebelum kamu membusuk di dalam sel penjara. Danang menggeleng panik, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Penjara? Apa maksud Bapak? Ini pasti salah paham. Saya dan Alia cuma bertengkar biasa, masalah rumah tangga. Di mana Alia? Biar saya bicara sama dia. Danang mencoba melangkah maju, namun Arya langsung bergerak sigap, memukul meja dengan keras hingga piring-piring bergetar. Jangan sebut nama adikku dengan mulut kotormu itu. Hardik Arya, matanya menyala penuh kebencian. Kamu pikir kami tidak tahu? Kamu pikir karena adikku diam selama ini, kamu bisa memperlakukannya seperti binatang? Kami sudah melihat semuanya, Danang. Semuanya. Pak Anwar, sang pengacara, melangkah maju dengan tenang. Dia meletakkan tablet yang dipegangnya ke atas meja,
menghadap ke arah Danang. Di layar tablet itu, video rekaman CCTV semalam sedang diputar. Video itu menampilkan dengan jelas, dalam resolusi tinggi, bagaimana Danang menampar Alia hingga jatuh, bagaimana Danang menjambaknya, dan bagaimana Danang memukulinya tanpa ampun. Suara makian Danang dan suara pukulan terdengar jelas keluar dari speaker tablet, memenuhi ruang makan itu dengan bukti dosa yang tidak bisa disangkal. Mama Nilam menutup telinganya, tidak sanggup mendengar suara penderitaan putrinya, sementara Pak Kusuma menatap Danang dengan tatapan penghakiman. Ini bukan pertengkaran rumah tangga, saudara Danang, kata Pak Anwar dengan nada formal dan dingin. Ini adalah tindak pidana penganiayaan berat dan KDRT. Berdasarkan bukti visum yang sudah kami lakukan pagi ini terhadap Ibu Alia, serta rekaman CCTV ini, kami memiliki bukti yang lebih dari cukup untuk menyeret Anda ke pengadilan dan memastikan Anda mendapatkan hukuman maksimal. Salah satu polisi melangkah maju, mengeluarkan borgol besi yang berkilauan tertimpa cahaya matahari pagi. Bunyi, klik, dari borgol yang dibuka terdengar bagaikan lonceng kematian bagi kehidupan nyaman Danang. Kaki Danang akhirnya menyerah, dia jatuh terduduk di lantai, menatap nanar pada meja makan yang penuh makanan. Rendang itu masih mengepul, aromanya masih sama, tapi kini aroma itu bercampur dengan bau kehancuran masa depannya sendiri. Dia menyadari bahwa keheningan Alia semalam bukanlah tanda kepatuhan, melainkan ketenangan sebelum badai yang kini telah menenggelamkannya. Perjalanan menuju kantor polisi terasa seperti mimpi buruk yang enggan berakhir bagi Danang. Dia duduk terjepit di kursi belakang mobil patroli dengan tangan terborgol kuat, diapit oleh dua petugas berbadan tegap yang membisu sepanjang jalan. Sirine mobil yang meraung-raung membelah kemacetan pagi itu, seolah menjadi pengumuman bagi seluruh kota tentang kejatuhannya. Danang menatap keluar jendela dengan tatapan kosong, melihat gedung-gedung tinggi tempat dia biasa melakukan pertemuan bisnis berlalu begitu saja. Rasa malu mulai merayap naik ubun-ubunnya, membayangkan bagaimana tetangga-tetangga di kompleks elit perumahannya tadi berkerumun menonton saat dia diseret keluar rumah seperti maling ayam. Dia, Danang sang direktur muda yang sukses dan disegani, kini diperlakukan tak lebih dari seorang kriminal kelas teri. Namun, di balik rasa malu itu, arogansi dalam dirinya masih menyala. Dia masih meyakini bahwa uang dan koneksi bisa menyelesaikan segalanya. Dia berpikir ini hanyalah gertakan dari keluarga Alia yang sedang emosi. Sesampainya di kantor polisi, Danang langsung digiring masuk ke dalam ruang interogasi yang sempit, dingin, dan berbau apek. Ruangan itu hanya berisi satu meja besi dan dua kursi reot. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip di langit-langit menambah kesan suram tempat itu. Danang didudukan dengan kasar di kursi. Dia mencoba membentak petugas yang melepaskan borgolnya untuk dikaitkan ke meja, menuntut haknya untuk menelepon dan meminta perlakuan yang lebih sopan. Namun bentakannya hanya memantul di dinding beton yang dingin. Tidak ada yang mendengarkannya. Polisi-polisi itu meninggalkannya sendirian di sana selama hampir 2 jam. Keheningan itu sengaja diciptakan untuk mematahkan mentalnya, membuat Danang gelisah, marah, dan akhirnya ketakutan. Dia mulai mengetuk-ngetuk meja, kakinya bergoyang tak sabar, dan keringat dingin mulai membasahi kemeja mahalnya yang kini kusut. Pintu besi ruangan itu akhirnya terbuka dengan suara berdecit yang menyakitkan telinga. Pak Anwar, pengacara keluarga Pak Kusuma, melangkah masuk dengan tenang, diikuti oleh seorang penyidik senior kepolisian. Pak Anwar tidak duduk. Dia berdiri di seberang meja, menatap Danang dengan sorot mata merendahkan yang membuat darah Danang mendidih. Danang langsung menyemburkan amarahnya, menuduh Pak Anwar dan keluarga Alia melakukan penculikan dan pencemaran nama baik. Dia bersikeras bahwa apa yang terjadi semalam hanyalah pertengkaran suami istri biasa yang tidak seharusnya dicampuri oleh pihak luar, apalagi kepolisian. Danang bahkan dengan sombong menawarkan sejumlah uang damai agar masalah ini ditutup saat itu juga, mengira integritas semua orang bisa dibeli. Pak Anwar tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Dia membuka tas kulitnya dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah. Dengan gerakan perlahan, dia menyebar foto-foto hasil visum Alia di atas meja, tepat di depan wajah Danang. Foto-foto itu mengerikan. Wajah Alia yang lebam ungu kebiruan, bibir yang sobek dengan jahitan, serta memar-memar di lengan dan punggung yang membuktikan bahwa kekerasan itu dilakukan bertubi-tubi. Danang memalingkan wajah, tidak sanggup melihat hasil karyanya sendiri, namun Pak Anwar memaksanya melihat. Pengacara itu menjelaskan dengan suara datar bahwa visum ini bukan hanya membuktikan kekerasan fisik semalam, tetapi juga membongkar rahasia kelam yang selama ini Danang simpan rapat-rapat. Penyidik yang menemani Pak Anwar kemudian meletakkan selembar kertas hasil laboratorium di atas foto-foto itu. Danang mengerutkan kening, tidak mengerti apa hubungannya tes darah dengan kasus pemukulan ini. Pak Anwar menjelaskan bahwa setelah Alia diamankan subuh tadi, dokter melakukan pemeriksaan menyeluruh,
karena Alia sering mengeluh pusing dan lemas selama beberapa bulan terakhir. Hasil laboratorium itu mengejutkan semua orang. Ditemukan residu zat penenang dosis rendah jenis benzodiazepin di dalam darah Alia, zat yang sama yang ditemukan di dalam botol vitamin yang biasa Danang berikan pada istrinya setiap malam. Wajah Danang yang tadinya merah, karena marah kini berubah menjadi pucat pasi seputih kertas. Rahasianya terbongkar. Selama 6 bulan terakhir, Danang memang diam-diam mencampurkan obat penenang ke dalam minuman atau vitamin Alia agar istrinya itu cepat tidur dan tidak banyak bertanya saat Danang pulang larut malam atau pergi menemui Intan. Dia pikir tindakannya itu cerdik, cara halus untuk membungkam istri tanpa kekerasan. Namun di mata hukum, tindakan itu adalah kejahatan berat. Pak Anwar mencondongkan tubuhnya, menatap tajam ke manik mata Danang, dan berkata bahwa ini bukan lagi sekadar kasus KDRT. Ini adalah percobaan pembunuhan berencana dan peracunan secara sistematis terhadap pasangan. Danang kehilangan kata-kata. Lidahnya keluh. Dia mencoba menyangkal, mengatakan bahwa itu hanya vitamin biasa, bahwa hasil lab itu pasti salah atau dipalsukan. Tapi suaranya terdengar lemah dan tidak meyakinkan bahkan bagi dirinya sendiri. Fakta bahwa Alia tahu dan diam saja selama ini membuatnya merinding. Ternyata keheningan Alia bukan karena obat itu bekerja sempurna, melainkan karena Alia sedang mengumpulkan bukti demi bukti untuk menjeratnya. Danang menyadari bahwa dia telah masuk ke dalam perangkap yang dia gali sendiri. Istri yang dia anggap bodoh dan penurut itu ternyata adalah lawan yang jauh lebih pintar dan mematikan daripada yang pernah dia bayangkan. Penyidik mulai membacakan pasal-pasal yang akan dikenakan padanya. Ancaman hukumannya bukan lagi hitungan bulan, melainkan belasan tahun penjara. Bayangan tentang karir yang hancur, nama baik yang tercoreng, dan hidup di balik jeruji besi mulai menari-nari di pelupuk mata Danang. Dia merosot di kursinya, bahunya turun, dan arogansinya runtuh ketika digantikan oleh teror yang nyata. Dia memohon untuk berbicara dengan Alia, memelas agar Pak Anwar menyampaikan permintaan maafnya, namun Pak Anwar hanya membereskan berkas-berkasnya kembali ke dalam tas. Sebelum keluar, Pak Anwar berkata bahwa Alia sudah tidak ingin mendengar satu kata pun dari mulut Danang, dan satu-satunya komunikasi yang akan terjadi di antara mereka mulai sekarang hanyalah melalui palu hakim di pengadilan. Pintu besi itu kembali tertutup, meninggalkan Danang sendirian dengan bayang-bayang kehancurannya. Setelah berjam-jam mendekam dalam ketidakpastian, Danang akhirnya diberi kesempatan untuk melakukan satu panggilan telepon. Pikirannya berpacu cepat. Dia tidak mungkin menghubungi ibunya di kampung, karena wanita tua itu pasti akan langsung terkena serangan jantung mendengar kabar ini. Dia juga tidak bisa menghubungi teman-teman kantornya, karena itu sama saja dengan bunuh diri karir. Satu-satunya nama yang terlintas di benaknya adalah Intan. Kekasih gelapnya, wanita yang selama ini memanjakannya dengan kata-kata manis dan janji setia. Danang yakin Intan akan menolongnya. Bukankah mereka saling mencintai? Bukankah Intan selalu bilang bahwa Danang adalah segalanya baginya? Dengan tangan gemetar, Danang menekan nomor Intan dari telepon kantor polisi. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Suara manja Intan menyapa, bertanya kenapa Danang menelepon dari nomor yang tidak dikenal. Danang, dengan suara yang berusaha dia buat setenang mungkin, menjelaskan bahwa dia sedang ada sedikit masalah dengan polisi karena laporan Alia. Dia berbohong, mengecilkan masalahnya dengan mengatakan bahwa ini hanya salah paham kecil dan dia butuh uang jaminan agar bisa keluar sementara waktu. Danang berjanji akan mengganti uang itu 2 kali lipat begitu dia bisa mengakses rekening banknya. Mendengar kata, ganti 2 kali lipat, nada suara Intan langsung berubah antusias. Wanita itu setuju untuk datang membawa uang tabungannya, mengira ini adalah investasi kecil untuk mendapatkan hati dan harta Danang sepenuhnya. 2 jam kemudian, Intan datang dengan gaya glamor yang salah tempat, mengenakan kacamata hitam besar dan tas bermerek, berjalan melenggang masuk ke kantor polisi seolah sedang berada di pusat perbelanjaan. Setelah proses administrasi yang berbelit dan pembayaran uang jaminan yang cukup besar, Danang akhirnya diperbolehkan keluar dengan status tahanan kota. Dia harus melapor setiap minggu dan tidak boleh keluar dari wilayah kota. Saat melangkah keluar dari pintu kantor polisi dan menghirup udara bebas, Danang merasa lega luar biasa. Dia merangkul pinggang Intan, berterima kasih dengan mesra, dan berkata bahwa dia akan segera membereskan Alia dan menceraikannya agar mereka bisa hidup bahagia bersama. Intan tersenyum lebar, membayangkan dirinya akan segera menjadi nyonya Danang dan tinggal di rumah mewah. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Pak Anwar, yang ternyata masih menunggu di lobi depan, menghampiri mereka. Tanpa basa-basi, pengacara itu menyerahkan sebuah amplop coklat besar kepada Danang. Danang menerimanya dengan kening berkerut. Pak Anwar menjelaskan bahwa itu adalah surat pemberitahuan penyitaan aset dan status kepemilikan harta. Danang tertawa meremehkan,
berkata bahwa Alia tidak punya hak menyita apapun karena rumah dan mobil itu dibeli dari hasil kerja kerasnya selama ini. Namun, Pak Anwar dengan tenang mematahkan argumen itu. Dia mengingatkan Danang untuk membaca kembali perjanjian pranikah yang dulu Danang tanda tangani, tanpa membacanya dengan teliti, karena terlalu bernafsu menikahi Alia yang berasal dari keluarga kaya. Dalam dokumen itu tertulis jelas bahwa rumah mewah yang mereka tempati adalah aset warisan Pak Kusuma yang dibalik-namakan atas nama Alia sebelum pernikahan, sehingga tidak masuk dalam harta Gonogini. Mobil-mobil mewah yang Danang pakai sehari-hari pun ternyata dibeli menggunakan dana dari rekening perusahaan keluarga Alia, yang secara hukum tercatat sebagai fasilitas kantor yang bisa ditarik kapan saja. Danang terdiam, matanya membelalak membaca dokumen-dokumen legal itu. Dia baru sadar bahwa selama ini dia hanyalah penumpang di dalam kehidupan mewah yang difasilitasi oleh istrinya. Gaji Danang yang besar selama ini habis dia gunakan untuk gaya hidup, judi online, dan memanjakan Intan, sehingga dia nyaris tidak memiliki aset pribadi yang berharga. Pak Anwar kemudian memberitahu satu hal lagi yang membuat lutut Danang lemas. Kartu kredit dan akses rekening Danang sudah dibekukan oleh bank, karena adanya laporan dugaan penggelapan dana perusahaan yang dilaporkan oleh Pak Kusuma pagi ini. Ternyata, audit internal perusahaan sudah berjalan diam-diam sejak bulan lalu. Jadi, saat ini, Danang benar-benar tidak memiliki sepeser pun uang selain dompet di sakunya. Pak Anwar pergi meninggalkan mereka berdua di parkiran dengan senyum puas, membiarkan kenyataan pahit itu meresap ke dalam otak Danang. Intan yang mendengar percakapan itu mulai melepaskan rangkulan tangannya dari pinggang Danang, wajahnya mulai menunjukkan keraguan. Danang, yang panik melihat perubahan sikap Intan, berusaha meyakinkan wanita itu bahwa pengacara itu hanya menggertak. Dia bersikeras mengajak Intan pulang ke rumah mewahnya untuk membuktikan bahwa dia masih berkuasa. Mereka naik taksi online karena mobil Danang sudah disita polisi sebagai barang bukti. Sepanjang perjalanan, Danang terus membual tentang rencana bisnisnya dan bagaimana dia akan menghancurkan keluarga Alia balik. Intan hanya diam, sibuk memainkan ponselnya, mungkin mulai menghitung untung rugi hubungannya dengan pria di sebelahnya. Sesampainya di depan gerbang perumahan elit, taksi mereka dihentikan oleh security. Danang turun dengan marah, membentak satpam yang sudah dikenalnya bertahun-tahun itu untuk membuka palang pintu. Namun, satpam itu menatapnya dengan dingin dan berkata bahwa dia mendapat perintah langsung dari pemilik rumah, Ibu Alia, untuk melarang Danang masuk. Kunci gerbang sudah diganti dengan sistem digital baru. Danang mengamuk, dia mengguncang-guncang pagar besi tinggi itu seperti orang gila, berteriak memanggil nama Alia. Tetangga mulai keluar rumah, menonton tontonan gratis itu dengan tatapan mencemooh. Puncak kehancuran mental Danang terjadi ketika satpam itu menunjuk ke arah tumpukan hitam di samping pos jaga. Di sana, di dalam sebuah tong besi besar, terdapat sisa-sisa pembakaran yang masih mengepulkan asap tipis. Danang berlari mendekat dan melihat potongan kain jas Armani mahalnya, sepatu kulit Italia yang sudah meleleh, dan koleksi jam tangannya yang hancur terbakar api. Semua barang-barang pribadi Danang, simbol status dan kebanggaannya, telah dibakar menjadi abu oleh orang suruhan Alia. Tidak ada yang tersisa. Dia tidak punya baju ganti, tidak punya rumah untuk pulang, dan tidak punya aset untuk dibanggakan. Danang berbalik menatap Intan, berharap mendapatkan simpati. Namun, Intan justru menatap tumpukan abu itu dengan ngeri, lalu menatap Danang dengan pandangan yang benar-benar baru. Pandangan seorang wanita yang menyadari bahwa pria di hadapannya bukan lagi tambang emas, melainkan beban hidup yang menjijikkan. Intan mundur perlahan, menggelengkan kepalanya saat Danang mencoba meraih tangannya. Di depan gerbang rumah yang dulu dia banggakan sebagai istananya, Danang berdiri terlunta-lunta, sementara langit sore mulai gelap, seolah menandakan awal dari masa depan kelam yang menantinya. Langit senja yang kelabu seakan menertawakan nasib Danang yang kini berdiri terlunta-lunta di depan gerbang rumah mewahnya sendiri. Angin sore bertiup kencang, menerbangkan sisa-sisa abu dari tumpukan pakaian mahalnya yang telah dibakar. Danang menatap nanar ke arah rumah megah itu, tempat di mana dia pernah merasa seperti raja, kini tertutup rapat baginya. Dia menoleh ke samping, menatap Intan yang berdiri dengan wajah masam sambil memeluk tas bermereknya erat-erat seolah takut ikut terbakar. Danang berusaha tersenyum, sebuah usaha yang menyedihkan untuk menutupi kepanikan yang mulai menggerogoti kewarasannya. Dengan suara yang dibuat-buat optimis, dia mengajak Intan pergi dari sana. Danang mengatakan bahwa ini hanyalah kemunduran sementara, dan mereka bisa memulai hidup baru di apartemen Intan untuk sementara waktu sampai dia bisa menyewa pengacara hebat untuk merebut kembali hak-haknya. Dia meyakinkan Intan bahwa Alia tidak akan menang selamanya. Mereka berdua meninggalkan kompleks perumahan elit itu dengan berjalan kaki cukup jauh, sebelum akhirnya mendapatkan taksi di jalan raya utama. Sepanjang perjalanan menuju apartemen Intan, suasana di dalam taksi terasa begitu dingin dan canggung.
Danang terus berbicara, meracau tentang rencana balas dendamnya, tentang bagaimana dia akan menghancurkan bisnis keluarga Alia, dan bagaimana dia akan membuat mereka semua berlutut memohon ampun padanya. Dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri dan Intan bahwa dia masih memiliki kekuatan. Namun, Intan hanya diam. Wanita itu menatap keluar jendela dengan tatapan kosong, jari-jarinya mengetuk-ngetuk layar ponselnya dengan tidak sabar. Tidak ada lagi kata-kata manja, tidak ada lagi elusan tangan yang menenangkan. Yang ada hanyalah dinding es yang perlahan menebal di antara mereka. Danang mencoba meraih tangan Intan, namun ditepis pelan dengan alasan lengket dan berkeringat. Danang menelan kekecewaannya, berpikir bahwa Intan mungkin hanya syok melihat kejadian pembakaran tadi. Sesampainya di lobi apartemen, tempat tinggal yang sewa tahunannya dibayar lunas oleh Danang menggunakan uang bonus tahun lalu, Intan berjalan cepat mendahului Danang menuju lift. Danang mengikuti di belakang seperti anak anjing yang tersesat, bajunya kusut dan berbau apek sisa keringat di kantor polisi. Saat pintu unit apartemen terbuka, Intan tidak mempersilakan Danang masuk dengan hangat seperti biasanya. Dia melempar kunci ke atas meja dan langsung duduk di sofa, menyilangkan kakinya dengan angkuh. Danang masuk dengan ragu-ragu, menutup pintu pelan, dan mencoba duduk di samping Intan. Namun, sebelum pantatnya menyentuh sofa, Intan mengangkat tangannya, memberikan isyarat agar Danang berhenti. Tatapan mata Intan yang biasanya penuh puja-puji kini berubah menjadi tatapan kalkulatif yang tajam dan menusuk. Intan bertanya dengan suara datar tanpa emosi untuk memastikan satu hal. Dia bertanya apakah benar semua aset, rumah, mobil, dan rekening yang selama ini Danang pamerkan adalah milik Alia, atau setidaknya dibekukan atas nama Alia. Danang terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan sambil mencoba menjelaskan bahwa itu hanya masalah teknis hukum yang bisa diselesaikan. Dia berkata bahwa dia masih punya gaji besar dan posisi direktur di perusahaan, jadi uang tidak akan menjadi masalah. Namun, jawaban itu sepertinya bukan yang ingin didengar oleh Intan. Wanita itu mendengus kasar, sebuah tawa sinis meluncur dari bibirnya yang bergincu merah menyala. Intan berdiri, menatap Danang dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan yang membuat harga diri Danang hancur berkeping-keping. Intan mulai menumpahkan isi kepalanya yang selama ini tertutup oleh topeng manis. Dia berkata bahwa dia mau bersama Danang karena Danang adalah sosok sukses yang bisa memenaminya belanja barang mewah, makan di restoran bintang 5, dan memberinya gaya hidup yang dia impikan. Dia tidak tertarik pada pria parubaya yang bangkrut, punya catatan kriminal, dan diusir dari rumahnya sendiri seperti kucing kurap. Kata-kata itu meluncur tajam bagaikan sembilu yang mengiris hati Danang. Danang ternganga, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia mencoba mengingatkan Intan tentang cinta mereka, tentang janji-janji manis untuk sehidup semati yang sering mereka ucapkan di atas ranjang. Danang berlutut di kaki Intan, memohon pengertian, mengatakan bahwa dia butuh dukungan sekarang lebih dari sebelumnya. Namun, air mata buaya Danang tidak mempan bagi Intan. Wanita itu justru merasa jijik. Dia menendang pelan bahu Danang agar menjauh darinya. Intan berteriak bahwa dia bukan panti sosial yang menampung gelandangan. Dia mengingatkan Danang bahwa uang sewa apartemen ini akan habis bulan depan, dan tanpa kucuran dana dari Danang, Intan harus mencari sponsor baru secepatnya. Keberadaan Danang di sana hanya akan menghalangi jalannya untuk mendapatkan pria kaya lain. Dengan kejam, Intan mengambil sisa barang Danang yang hanya berupa dompet dan ponsel, lalu melemparkannya ke arah pintu keluar. Dia memerintahkan Danang untuk pergi detik itu juga sebelum dia memanggil keamanan apartemen dan melaporkan Danang sebagai penyusup yang mengganggu kenyamanan penghuni. Danang bangkit dengan tubuh gemetar, matanya memanas menahan tangis yang bercampur antara rasa sakit hati dan kemarahan yang tak terlampiaskan. Dia menatap wajah Intan untuk terakhir kalinya, mencari sisa-sisa wanita yang dulu dia anggap bidadari, namun yang dia temukan hanyalah sosok monster yang serakah. Ternyata benar kata pepatah, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Danang melangkah keluar dari unit apartemen itu dengan langkah berat. Pintu dibanting keras tepat di belakang punggungnya, diikuti suara kunci yang diputar 2 kali. Danang berdiri di lorong apartemen yang sunyi, sendirian, tanpa rumah, tanpa uang, dan kini tanpa cinta yang dia banggakan. Dia menyadari betapa bodohnya dia telah mengorbankan berlian seperti Alia demi kerikil tajam, seperti Intan yang kini justru melukainya hingga berdarah-darah. Malam itu Danang menghabiskan waktunya di sebuah mushola kecil di pom bensin tak jauh dari apartemen Intan. Dia tidak bisa tidur nyenyak karena nyamuk dan dinginnya lantai keramik. Namun rasa lapar yang melilit perutnya jauh lebih menyiksa. Dia hanya memiliki sedikit uang tunai di dompetnya, sisa kembalian belanja rokok kemarin lusa. Dia membeli roti dan air mineral, memakannya dengan lahap sambil meratapi nasib. Namun, di tengah keterpurukannya,
Setitik harapan palsu muncul di benaknya. Dia teringat jabatannya. Ya, karirnya. Dia adalah direktur pemasaran yang berprestasi. Perusahaan tidak mungkin memecatnya begitu saja hanya karena masalah pribadi. Besok pagi dia akan ke kantor, menjelaskan semuanya pada CEO, dan meminta pinjaman perusahaan. Dengan keyakinan semu itu, Danang mencoba memejamkan mata, menunggu pagi datang untuk menyelamatkan sisa harga dirinya. Sinar matahari pagi yang biasanya memberikan semangat kini terasa menyengat kulit Danang yang lengket dan belum mandi. Dia berusaha merapikan penampilannya sebisanya di toilet umum pom bensin, membasuh muka dan menyisir rambut dengan jari. Kemejanya kusut parah dan ada noda kotor di bagian lengan. Namun dia berusaha menegakkan bahunya, memasang topeng wibawa yang biasa dia kenakan. Dia menggunakan sisa uang terakhirnya untuk naik ojek online menuju gedung pencakar langit di pusat bisnis kota, tempat di mana dia bekerja selama 10 tahun terakhir dan membangun reputasi sebagai eksekutif muda yang cemerlang. Sesampainya di lobi gedung yang megah dengan lantai marmer yang mengkilap, Danang melangkah masuk dengan percaya diri. Dia berharap satpam akan menyapanya dengan hormat seperti biasa, membukakan pintu dan menanyakan kabar. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dua orang satpam yang sedang berjaga di pintu depan saling berbisik saat melihat Danang mendekat. Tatapan mereka aneh, campuran antara rasa jijik dan kasihan. Mereka tidak membukakan pintu, membiarkan Danang mendorong pintu kaca berat itu sendiri. Danang mengabaikan hal itu, menganggap mereka hanya sedang malas. Dia berjalan menuju gerbang akses lift, menempelkan kartu identitas karyawannya ke mesin pemindai. Lampu indikator di mesin itu berkedip merah, diikuti suara, bip, panjang yang menandakan akses ditolak. Danang mengerutkan kening, mencoba menempelkan kartunya lagi, dan lagi. Hasilnya sama. Akses ditolak. Antrean karyawan di belakangnya mulai mengular. Suara bisik-bisik mulai terdengar riuh. Danang menoleh dan melihat puluhan pasang mata menatapnya. Bukan tatapan kagum seperti dulu, melainkan tatapan mencemooh. Beberapa karyawan wanita terlihat menutup mulut sambil berbisik pada temannya, menunjuk-nunjuk ke arah Danang. Danang merasa telinganya berdengung. Dia mendengar potongan kalimat seperti, itu dia orangnya, tukang pukul istri, dan tidak tahu malu. Jantungnya berdegup kencang. Ternyata kabar itu sudah menyebar lebih cepat daripada virus. Seorang manajer HRD bernama Pak Rahmat, yang dulu adalah bawahan Danang, keluar dari lift dan menghampirinya. Wajah Pak Rahmat datar dan formal, tidak ada senyum persahabatan yang biasa dia berikan. Tanpa menjabat tangan Danang, Pak Rahmat memintanya untuk ikut ke ruangan khusus di lantai dasar, bukan ke ruang kerjanya di lantai atas. Danang mencoba protes, bertanya kenapa aksesnya diblokir. Namun Pak Rahmat hanya menjawab singkat bahwa itu adalah prosedur standar bagi karyawan yang sedang dalam proses terminasi. Kata, terminasi, menghantam dada Danang seperti palu godam. Dia mengikuti Pak Rahmat dengan kaki lemas, melewati tatapan-tatapan menghakimi dari resepsionis dan staf lobi. Di dalam ruangan kecil itu, sudah duduk Direktur Utama perusahaan, Pak Gunawan. Pria tua yang biasanya kebapakan itu, kini menatap Danang dengan sorot mata penuh amarah yang ditahan. Di atas meja, tergeletak sebuah tablet yang menampilkan video viral kejadian KDRT Danang terhadap Alia. Video itu ternyata sudah tersebar luas di media sosial sejak semalam, diunggah oleh akun anonim, dan menjadi trending topik nasional. Reputasi perusahaan sedang dipertaruhkan karena netizen mulai menyerang akun media sosial perusahaan, menuntut pemecatan Danang. Pak Gunawan tidak berbasa-basi. Dia langsung menyodorkan surat pemecatan di hadapan Danang. Danang mencoba membela diri. Dia memohon, mengatakan bahwa itu adalah urusan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kinerjanya di kantor. Dia mengingatkan Pak Gunawan tentang target penjualan yang berhasil dia lampaui bulan lalu, tentang keuntungan yang dia bawa untuk perusahaan. Namun, Pak Gunawan memukul meja dengan keras, menghentikan ocehan Danang. Pak Gunawan berkata bahwa integritas adalah segalanya dalam bisnis ini. Seorang pria yang tega memukul istrinya sendiri, sampai babak belur tidak layak memimpin tim, dan tidak layak membawa nama perusahaan. Selain itu, Pak Gunawan mengungkapkan sebuah fakta yang membuat Danang membeku. Ternyata, investor terbesar yang baru saja menyuntikkan dana segar ke perusahaan bulan lalu, adalah konsorsium bisnis yang dipimpin oleh Pak Kusuma, ayah Alia. Pagi ini, perwakilan Pak Kusuma menelepon langsung, mengancam akan menarik seluruh investasi jika Danang masih tercatat sebagai karyawan di sana barang 1 detik lagi. Pak Gunawan tidak punya pilihan lain selain membuang Danang demi menyelamatkan ratusan karyawan lainnya. Danang terperangah. Dia baru menyadari betapa luas dan kuatnya jaring kekuasaan keluarga istrinya yang selama ini dia remehkan. Dia tidak hanya melawan Alia,
tapi melawan raksasa yang bisa meremukannya dengan satu jentikan jari. Pak Gunawan menambahkan bahwa Danang dipecat secara tidak hormat, yang artinya dia tidak akan mendapatkan uang pesangon sepeser pun. Selain itu, karena kasus ini melibatkan tindak pidana dan pelanggaran etika berat, nama Danang akan dimasukkan ke dalam daftar hitam Asosiasi Industri. Ini berarti, tidak akan ada perusahaan bonafide manapun di bidang ini yang mau mempekerjakan Danang di masa depan. Karir yang dibangun Danang dengan darah dan keringat selama 10 tahun, musnah dalam sekejap mata, hancur lebur tanpa sisa. 2 orang petugas keamanan berbadan besar masuk ke ruangan, diperintahkan untuk mengawal Danang keluar dari gedung secepatnya. Danang mencoba meminta izin untuk mengambil barang-barang pribadinya di meja kerjanya, foto-foto, penghargaan, dan dokumen penting lainnya. Namun, Pak Rahmat memberitahu bahwa semua barang pribadi Danang sudah dikemas ke dalam sebuah kardus dan diletakkan di pos satpam luar. Dia dilarang keras menginjakkan kaki di lantai kantor. Danang digiring keluar seperti tahanan, melewati lobi yang kini semakin ramai. Rasanya seperti berjalan di lorong neraka. Semua orang menatapnya. Ada yang merekam dengan ponsel, ada yang terang-terangan mencibir. Danang sampai di luar gedung, matahari siang terasa membakar kulitnya. Petugas keamanan menyerahkan sebuah kardus bekas mie instan yang berisi barang-barangnya. Danang menerima kardus itu dengan tangan gemetar. Dia berdiri di trotoar yang panas, dikelilingi oleh hiruk-pikuk kota yang sibuk. Orang-orang berlalu lalang dengan urusan mereka masing-masing, tidak ada yang peduli pada seorang pria berpakaian kusut yang baru saja kehilangan segalanya. Danang menatap gedung tinggi itu untuk terakhir kalinya, gedung yang dulu menjadi simbol kesuksesannya. Kini dia sadar, dia benar-benar sendirian di dunia yang kejam ini. Tidak ada rumah, tidak ada istri, tidak ada kekasih, tidak ada uang, dan kini tidak ada pekerjaan. Rasa sesal mulai menyusup masuk, namun rasa sesal itu terlambat, sangat terlambat. Hari sidang mediasi pertama tiba, sebuah hari yang seharusnya menjadi momen rekonsiliasi, namun bagi Danang rasanya seperti hari penghakiman. Danang duduk di ruang tunggu pengadilan agama dengan penampilan yang sangat memprihatinkan. Kemeja yang dia kenakan adalah satu-satunya kemeja yang tersisa di kardus barangnya, sudah kusut dan bernoda keringat karena dipakai berhari-hari tanpa dicuci. Wajahnya dipenuhi brewok yang tidak terurus, kantung matanya hitam dan tebal, dan tubuhnya kurus kering karena kurang makan dan stres berat. Selama beberapa hari terakhir, Danang tidur berpindah-pindah, dari masjid ke pos ronda, menghindari kejaran debt collector, dan tatapan mencemooh orang-orang yang mengenalinya dari video viral tersebut. Dia merasa kerdil, malu, dan hancur. Namun, di sudut hatinya yang paling gelap, masih ada secercah harapan konyol. Dia berpikir bahwa jika dia memohon dengan sungguh-sungguh, jika dia menunjukkan betapa menderitanya dia sekarang, Alia pasti akan luluh. Alia yang dia kenal adalah wanita lembut yang tidak tega melihat kucing kelaparan, apalagi melihat suaminya sendiri menderita. Pintu ruang mediasi terbuka. Danang menoleh cepat, jantungnya berdegup kencang. Masuklah rombongan dari pihak penggugat. Di depan, berjalan Pak Anwar dengan langkah tegap, diikuti oleh 2 orang asisten hukum. Namun, mata Danang tidak tertuju pada mereka. Matanya terpaku pada sosok wanita yang berjalan di tengah perlindungan mereka. Itu Alia. Danang hampir tidak mengenalinya. Alia yang dulu sering terlihat lesu dengan daster rumahan atau gamis sederhana, kini tampak bersinar luar biasa. Alia mengenakan setelan blazer dan rok panjang berwarna nude yang elegan, dipadukan dengan hijab sutra bermotif lembut yang membingkai wajahnya dengan sempurna. Luka lebam di wajahnya sudah memudar, tertutup riasan tipis yang justru menonjolkan kecantikannya yang selama ini tertutup oleh bayang-bayang dominasi Danang. Tidak ada lagi sorot mata takut atau ragu. Alia berjalan dengan dagu terangkat, memancarkan aura kepercayaan diri dan ketenangan yang mengintimidasi. Saat mereka duduk berhadapan di meja mediasi, Danang merasa seperti butiran debu di hadapan berlian. Hakim mediator memulai sesi dengan menanyakan apakah ada kemungkinan untuk rujuk. Sebelum Pak Anwar sempat menjawab, Danang langsung memotong. Dia menjatuhkan dirinya dari kursi, berlutut di lantai dingin di hadapan Alia. Dia menangis, air mata yang sebagian buatan dan sebagian lagi nyata karena keputusasaan. Danang mulai meracau, mengucapkan kata-kata manis yang dulu sering dia gunakan untuk memanipulasi Alia. Dia bilang dia hilaf. Dia bilang dia diguna-guna oleh Intan, dan dia bersumpah akan berubah menjadi suami yang lebih baik. Dia memohon agar Alia melihat kondisinya sekarang yang sudah hancur sebagai bukti bahwa dia kena karma dan sudah cukup menderita. Dia mencoba meraih ujung rok Alia, berharap sentuhan fisik akan membangkitkan kenangan masa lalu. Namun, reaksi Alia sungguh di luar dugaan Danang. Alia tidak menarik kakinya dengan jijik, tapi dia juga tidak menangis terharu.
Alia hanya menatap Danang yang sedang bersujud itu dengan tatapan datar, seolah sedang melihat orang asing yang tidak penting. Perlahan, Alia berbicara. Suaranya tenang, rendah, namun setiap suku katanya terdengar jelas dan menusuk tulang. Alia berkata bahwa Danang tidak perlu repot-repot bersandiwara. Dia mengatakan bahwa Danang yang dia cintai dulu, sosok suami yang dia banggakan, sebenarnya sudah mati saat pukulan pertama mendarat di wajahnya malam itu. Sosok yang ada di hadapannya sekarang hanyalah cangkang kosong, seorang pria pengecut yang baru ingat Tuhan dan istri saat harta dan jabatannya hilang. Alia menegaskan bahwa tidak ada sedikit pun rasa cinta yang tersisa di hatinya, yang ada hanyalah rasa syukur karena Tuhan telah membuka matanya sebelum terlambat. Danang terdiam, mendongak menatap wajah istrinya. Dia tidak melihat kemarahan di sana, yang lebih menyakitkan, dia melihat ketidakpedulian total. Itu adalah tatapan seseorang yang sudah benar-benar move on. Alia kemudian memberi isyarat kepada Pak Anwar. Pengacara itu mengeluarkan sebuah dokumen tebal dan meletakkannya di depan Danang. Alia menjelaskan dengan dingin bahwa itu adalah bukti tambahan yang akan dia bawa ke ranah pidana korupsi. Dokumen itu berisi rekam jejak transfer dari rekening perusahaan keluarga Alia yang dikelola Danang. Ternyata, selama 2 tahun terakhir, Danang sering memalsukan kwitansi dan markup anggaran, lalu mentransfer selisih uangnya ke rekening pribadi Intan. Jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Danang membelalak, keringat dingin mengucur deras. Dia pikir jejak itu sudah dia tutupi dengan rapi. Alia tersenyum tipis, senyum yang mematikan. Dia berkata bahwa selama ini dia diam bukan karena tidak tahu, tapi dia menunggu jumlahnya cukup besar untuk memastikan Danang membusuk di penjara lebih lama. Uang yang Danang curi untuk memanjakan pelakor itu adalah uang hak anak yatim yang dikelola yayasan keluarga Alia. Danang telah mencuri dari tempat yang paling sakral. Alia menutup pembicaraan dengan mengatakan bahwa dia tidak butuh permintaan maaf Danang, dia hanya butuh keadilan. Dia berdiri, merapikan blazernya, dan berjalan keluar ruangan tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan Danang yang masih berlutut dengan mulut menganga, menyadari bahwa jerat hukum di lehernya kini semakin kencang dan mencekik. Setelah mediasi yang gagal total dan ancaman penjara yang semakin nyata, Danang merasa dunia benar-benar telah kiamat baginya. Namun, insting bertahan hidupnya masih menyala. Dia teringat satu orang yang pasti tidak akan pernah meninggalkannya, tidak peduli seberapa buruk dosanya. Mama, ibunya sendiri. Wanita tua yang tinggal di kampung itu selalu memanjakannya, selalu membela Danang bahkan ketika Danang salah di masa kecil. Danang yakin, doa dan kesaksian seorang ibu bisa membalikan keadaan, atau setidaknya meringankan hukumannya. Dengan sisa uang koin yang dia temukan di jalan, Danang menelepon mamanya lewat wartel. Dia menangis terseduh-seduh, memutarbalikkan fakta. Dia bilang dia difitnah oleh keluarga kaya Alia, dia bilang dia dizalimi, dan dia memohon agar mama datang ke kota untuk menjadi saksi karakter di persidangan. Dia butuh mama untuk mengatakan pada hakim bahwa Danang adalah anak yang baik, saleh, dan tidak mungkin melakukan kekerasan. Mama di ujung telepon terdengar kaget dan menangis histeris mendengar nasib anaknya. Suara rapuh wanita tua itu membuat hati Danang sedikit lega, dia merasa dukungannya sudah didapat. Mama berjanji akan datang. Mama bilang dia akan menjual kambing satu-satunya untuk ongkos ke kota, demi membela anak laki-laki kebanggaannya. Danang menutup telepon dengan perasaan sedikit lebih tenang. Dia berpikir, setidaknya di persidangan nanti, dia tidak akan sendirian. Kehadiran sosok ibu yang tua dan renta pasti akan memancing simpati hakim, dan membuat Alia terlihat jahat, karena telah menyengsarakan mertuanya sendiri. Itu adalah strategi licik terakhir yang tersisa di otak Danang. Hari persidangan pun tiba. Ruang sidang penuh sesak. Kasus ini telah menjadi sorotan media lokal, karena melibatkan keluarga pengusaha ternama dan skandal yang sensasional. Danang duduk di kursi terdakwa, mengenakan rompi oranye tahanan titipan kejaksaan. Dia menunduk, berusaha menghindari kilatan lampu kamera wartawan. Namun, matanya terus melirik ke arah pintu masuk, menunggu kedatangan Mama. Dan benar saja, tak lama kemudian pintu terbuka. Mama masuk dengan langkah tertatih, mengenakan kebaya lusuh dan kerudung sederhana. Hati Danang melonjak girang. Dia tersenyum lebar ke arah Mama, siap menyambut pelukan hangat pembelaan. Namun, ada yang aneh. Mama tidak berjalan menuju kursi pengunjung di belakang Danang. Mama justru dipandu oleh petugas pengadilan menuju kursi saksi. Dan yang lebih mengejutkan, Mama berjalan didampingi oleh Arya, kakak Alia. Danang mengerutkan kening, bingung. Kenapa Mama bersama pihak lawan? Mungkin Arya hanya membantu orang tua, pikirnya positif. Hakim kemudian bertanya pada Mama, apakah dia siap memberikan kesaksian. Mama mengangguk pelan,
Air mata mengalir di pipi keriputnya. Danang menatap Mama dengan penuh harap, memberikan kode mata agar Mama mulai menceritakan betapa baiknya dia. Hakim bertanya, "Ibu, apakah benar terdakwa Danang adalah anak yang berbakti dan bertanggung jawab seperti yang dia klaim dalam pembelaannya?" Suasana hening mencekam. Mama menunduk dalam, bahunya berguncang menahan tangis. Lalu perlahan, dia mengangkat wajahnya menatap Danang. Tatapan itu bukan tatapan kasih sayang, melainkan tatapan penuh luka, kekecewaan, dan kemarahan yang terpendam. Dengan suara serak namun lantang, Mama menjawab, "Tidak, Yang Mulia. Anak saya, Danang, dia bukan anak yang berbakti. Dia adalah anak durhaka yang telah membunuh ibunya perlahan-lahan saat masih hidup." Danang tersentak hebat seolah disambar petir di siang bolong. "Mama? Apa yang Mama bicarakan?" teriaknya panik, namun hakim langsung mengetuk palu memerintahkannya diam. Mama melanjutkan kesaksiannya dengan suara bergetar hebat. Dia membuka sebuah bungkusan kain kumal yang dia bawa. Di dalamnya terdapat buku tabungan tua yang sudah lecek. Mama bercerita bahwa selama 10 tahun, dia menabung sedikit demi sedikit hasil jualan sayur di pasar, mengumpulkan uang receh demi receh untuk biaya naik haji, impian seumur hidupnya sebelum mati. 2 tahun lalu, Danang pulang ke kampung, menangis mengatakan butuh modal usaha mendesak atau dia akan bangkrut. Karena kasihan, Mama menyerahkan seluruh tabungan haji itu kepada Danang. Danang berjanji akan mengembalikannya dalam 6 bulan. Tapi ternyata, isak Mama semakin keras, membuat seluruh pengunjung sidang terdiam haru, uang itu tidak dipakai untuk usaha. Tetangga saya yang anaknya bekerja di kota melihat Danang liburan ke Bali bersama wanita lain. Wanita itu bukan Alia. Dia memakai uang suci ibunya untuk berzina. Ruang sidang gempar. Hakim mengetuk palu berulang kali menenangkan suasana. Danang terpaku di kursinya, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Dia tidak menyangka Mama tahu soal itu. Dia pikir Mama orang kampung yang gampang dibohongi. Mama menatap tajam ke arah Danang, air matanya terus mengalir namun tatapannya semakin keras. "Saya melahirkannya, saya menyusuinya, tapi saya gagal mendidiknya," lanjut Mama dengan suara pilu yang menyayat hati. "Saya malu, Yang Mulia. Saya malu punya anak yang memukul istri sebaik Alia. Saya malu punya anak yang mencuri uang ibunya sendiri. Saya datang ke sini bukan untuk membela dia. Saya datang untuk melihat dia dihukum. Biar penjara yang mendidiknya, karena saya sudah tidak sanggup." Kata-kata itu adalah paku terakhir di peti mati kehidupan Danang. Ibunya sendiri, satu-satunya orang yang dia harapkan menjadi pelindung, kini berdiri sebagai penuntut yang paling memberatkan. Mama Nilam yang duduk di kursi pengunjung terlihat merangkul Mama Danang yang hampir pingsan setelah memberikan kesaksian, sebuah pemandangan solidaritas antar ibu yang menyentuh hati semua orang kecuali Danang. Danang merasa dadanya sesak, oksigen seolah hilang dari ruangan itu. Dia dikhianati oleh keserakahannya sendiri, dan kini dikhianati oleh darah dagingnya. Dia menatap Mama yang dipalingkan wajahnya oleh Arya, tidak mau melihat Danang lagi. Hari itu, Danang tidak hanya kehilangan kebebasannya, dia kehilangan statusnya sebagai seorang anak. Dia adalah yatim piatu dalam arti yang paling menyedihkan, dibuang oleh ibu kandungnya sendiri karena kelakuannya yang sudah melampaui batas kemanusiaan. Suasana di dalam ruang sidang hari itu terasa begitu padat dan menyesakan, seolah udara enggan mengalir di antara ketegangan yang memuncak. Ini adalah hari terakhir persidangan, hari di mana nasib Danang akan ditentukan oleh palu hakim. Danang duduk di kursi pesakitan dengan tubuh yang semakin kurus dan wajah yang nyaris tak dikenali. Sorot matanya liar dan ketakutan, terus bergerak menyapu seisi ruangan, mencari celah kecil apapun untuk melarikan diri dari kenyataan pahit ini. Namun, tidak ada jalan keluar. Di sisi kanan, tim jaksa penuntut umum duduk dengan tumpukan berkas bukti yang menggunung setinggi benteng. Di sisi kiri, pengacara publik yang ditunjuk negara untuk membelanya tampak pasrah dan tidak bersemangat, menyadari bahwa kasus ini adalah jalan buntu bagi kliennya yang sudah kehilangan segalanya. Kejutan terbesar hari itu datang ketika jaksa memanggil saksi terakhir yang memberatkan. Pintu ruang sidang terbuka dan masuklah Intan. Wanita itu berjalan menunduk, menghindari tatapan semua orang, terutama tatapan Danang. Penampilan Intan jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi gaun mewah atau perhiasan berkilauan. Dia mengenakan pakaian sederhana dan wajah tanpa riasan, berusaha terlihat lugu di hadapan hukum. Danang terlonjak di kursinya, matanya membelalak tak percaya. Dia sempat berpikir bahwa Intan mungkin masih memiliki sisa cinta untuknya, atau setidaknya rasa solidaritas sebagai pasangan. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping begitu Intan mulai berbicara di depan mikrofon. Demi menyelamatkan dirinya sendiri dari jeratan hukum sebagai penadah aliran dana korupsi,
Intan telah membuat kesepakatan dengan jaksa untuk menjadi justice kolaborator. Di hadapan majelis hakim, Intan menumpahkan semua kesalahan kepada Danang. Dia bersaksi sambil menangis buaya, bahwa Dananglah yang memaksanya menerima uang-uang itu. Dia mengaku bahwa Danang adalah pria manipulatif yang menjebaknya dalam hubungan terlarang dengan iming-iming kemewahan palsu. Intan bahkan menceritakan bagaimana Danang sering merendahkan Alia di depannya, menyebut istrinya sebagai wanita bodoh yang mudah dibohongi. Setiap kata yang keluar dari mulut Intan bagaikan belati yang menancap di punggung Danang. Pria itu berteriak histeris, memaki Intan sebagai pengkhianat dan pembohong. Namun teriakan itu hanya membuatnya semakin terlihat buruk dan tidak stabil di mata hakim. Petugas keamanan dengan sigap menahan bahu Danang, memaksanya duduk kembali dan diam. Setelah semua saksi didengar dan bukti dipaparkan, tibalah saatnya pembacaan putusan. Ketua majelis hakim, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan wajah tegas, mulai membacakan vonis dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Hakim menyatakan bahwa Danang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, berat yang mengakibatkan cacat fisik dan trauma psikis, percobaan peracunan berencana, serta penggelapan dana perusahaan dalam jumlah besar. Tidak ada satupun hal yang meringankan hukuman Danang. Sikapnya yang tidak kooperatif, tidak menunjukkan penyesalan yang tulus, dan bahkan tega memanfaatkan uang ibunya sendiri menjadi faktor yang memberatkan. Hakim menarik napas panjang sebelum menjatuhkan hukuman maksimal. Danang divonis hukuman penjara selama 15 tahun ditambah denda miliaran rupiah. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka masa hukuman akan ditambah dan seluruh aset tersisa akan disita negara. Palu diketuk 3 kali dengan suara dentuman keras yang terdengar, seperti lonceng kematian bagi masa depan Danang. Ruang sidang seketika riuh. Suara tepuk tangan tertahan terdengar dari bangku pengunjung yang didominasi oleh kerabat Alia, dan para aktivis perempuan yang mengawal kasus ini. Danang lemas, tubuhnya merosot dari kursi seolah tulang-tulangnya telah dicabut. Dia menangis meraung-raung, memanggil nama ibunya, namun ibunya sudah tidak ada di sana, karena sudah pulang ke kampung dengan hati hancur sejak kesaksiannya minggu lalu. Saat petugas kejaksaan mulai menyeret Danang untuk dibawa kembali ke sel tahanan, pandangan Danang terkunci pada satu titik. Di barisan depan, Alia berdiri perlahan. Wanita itu tidak bertepuk tangan, tidak juga tersenyum sinis. Wajahnya tenang, damai, dan penuh kelegaan. Dia memeluk Pak Kusuma dan Mama Nilam, lalu menyalami jaksa dengan sopan. Alia terlihat begitu bercahaya, begitu jauh dari jangkauan Danang, seolah mereka adalah makhluk dari 2 dimensi yang berbeda. Danang mencoba berteriak memanggil nama Alia, berharap wanita itu akan menoleh barang sedetik saja, berharap melihat sisa-sisa perasaan di matanya. Namun, Alia sama sekali tidak menoleh. Dia berbalik badan, berjalan keluar ruangan dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya, meninggalkan Danang yang terus meronta-ronta diseret petugas menuju kegelapan lorong penjara. Hari itu, Danang akhirnya menyadari bahwa hukuman terberat bukanlah penjara fisik, melainkan kenyataan bahwa dia telah benar-benar dihapus dari kehidupan orang-orang yang dulu tulus mencintainya. Dia kini hanyalah masa lalu yang buruk, sebuah noda yang telah berhasil dibersihkan. 5 tahun kemudian, matahari siang yang terik membakar aspal jalanan ibu kota yang macet dan berdebu. Di pinggiran kota, di sebuah kawasan kumuh yang padat penduduk, berdiri sebuah warung makan Tegal, warteg, kecil yang dindingnya sudah kusam terkena asap kendaraan. Di bagian belakang warung itu, dekat selokan yang berbau menyengat, seorang pria kurus kering dengan rambut yang sudah memutih dan acak-acakan sedang duduk berjongkok mencuci tumpukan piring kotor. Pria itu adalah Danang. Dia baru saja bebas bersyarat beberapa bulan lalu karena penjara penuh, namun kebebasan itu tidak membawanya pada kehidupan yang lebih baik. Dengan catatan kriminal yang panjang dan nama yang sudah masuk daftar hitam di mana-mana, tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya, bahkan sebagai satpam sekalipun. Harta bendanya habis tak bersisa untuk membayar denda dan ganti rugi, dan keluarganya di kampung telah memutus hubungan sepenuhnya. Ibunya meninggal dunia setahun setelah dia dipenjara, membawa serta rasa kecewa sampai ke liang lahat tanpa pernah mau menjenguk Danang barang sekalipun. Danang kini bekerja serabutan. Kadang menjadi kuli panggul di pasar, kadang memulung botol plastik, dan sekarang menjadi tukang cuci piring di warung ini dengan upah sekadar makan dan uang rokok. Punggungnya sering sakit karena bekas-bekas tidur di lantai penjara yang dingin, dan giginya sudah banyak yang tanggal karena kurang gizi. Tangan yang dulu halus karena hanya memegang pulpen mahal dan menyetir mobil mewah, kini kasar, pecah-pecah, dan berbau sabun colek murahan. Pemilik warung, seorang wanita gemuk yang galak, sering membentaknya jika dia bekerja lambat atau memecahkan gelas. Danang yang dulu sombong dan arogan, kini hanya bisa menunduk patuh. Mentalnya sudah hancur lebur diinjak-injak oleh kerasnya roda kehidupan yang berputar ke bawah. Siang itu, warung sedang sepi.
Danang istirahat sejenak sambil mengelap keringat di dahinya dengan lengan baju yang kotor. Matanya tertuju pada televisi tabung tua yang tergantung di sudut warung. Siaran berita sedang menayangkan liputan khusus tentang penganugerahan penghargaan wanita inspiratif tahun ini. Layar televisi menampilkan sebuah ballroom hotel mewah yang dipenuhi cahaya lampu kristal. Kamera kemudian menyorot sosok wanita yang naik ke atas panggung untuk menerima piala. Jantung Danang seakan berhenti berdetak. Gelas plastik di tangannya terjatuh ke lantai. Wanita di layar televisi itu adalah Alia. Dia tampak jauh lebih muda dan cantik daripada 5 tahun lalu. Hijabnya tertata modis, senyumnya mengembang penuh percaya diri. Narator berita menjelaskan bahwa Alia kini adalah pemilik perusahaan catering dan restoran Nusantara yang memiliki cabang di berbagai kota besar, sekaligus pendiri yayasan yang membantu para korban kekerasan dalam rumah tangga untuk bangkit dan mandiri. Di samping Alia, berdiri seorang pria gagah yang menatapnya dengan penuh kebanggaan dan cinta. Pria itu adalah suami baru Alia, seorang dokter spesialis yang dikenal dermawan. Di barisan penonton, terlihat Pak Kusuma dan Mama Nilam bertepuk tangan sambil menggendong seorang balita lucu, anak Alia dari pernikahan keduanya. Mereka semua tertawa bahagia, sebuah potret keluarga sempurna yang utuh dan hangat. Danang terpaku menatap layar buram itu. Dia melihat kehidupan yang seharusnya bisa menjadi miliknya jika saja dia tidak serakah, jika saja dia tidak berkhianat, jika saja dia bersyukur. Rasa sesal yang amat sangat menghantam dadanya dengan brutal, membuatnya sesak napas. Dia ingat betapa dulu Alia melayaninya dengan setia, betapa Alia selalu menatapnya dengan cinta yang sama seperti tatapan suami barunya sekarang. Danang telah membuang berlian demi mengejar sampah, dan kini dia harus hidup di tempat sampah itu sendiri. Air mata menetes dari sudut matanya yang keriput, membasahi pipinya yang kotor. "Heh, bengong aja kerjaannya." Teriakan pemilik warung membuyarkan lamunan Danang. Wanita itu meletakkan piring seng di meja dekat Danang jongkok. "Nih, makan siang. Cepetan abisin terus lanjut cuci piring. Tuh pelanggan udah mulai dateng." Danang melihat isi piring itu. Nasi putih dingin sisa kemarin dengan kuah rendang yang sudah agak berminyak dan sepotong kecil daging rendang yang alot dan hangus. Itu adalah sisa bagian dasar panci yang biasanya dibuang atau dikasih ke kucing, tapi hari ini menjadi jatah makan siangnya. Perut Danang yang lapar berbunyi perih. Dia mengambil piring itu dengan tangan gemetar. Aroma rendang itu, meski apek dan bercampur bau sabun, seketika melempar ingatan Danang kembali ke pagi hari 5 tahun lalu. Dia teringat pagi itu. Pagi di mana dia bangun dan disambut aroma rendang buatan Alia yang sempurna. Daging sapi pilihan yang empuk, bumbu rempah yang meresap, dan disajikan di meja makan mewah dengan penuh kasih sayang. Pagi di mana dia dengan sombongnya merasa menang, merasa bisa menginjak-injak istri yang sudah menyiapkannya makanan seenak itu. Saat itu, dia menolak makanan surga itu demi egonya. Dan sekarang, di sini, di pinggir selokan yang bau, dia harus memakan rendang sisa yang rasanya pahit demi menyambung hidup. Danang menyuapkan nasi dan kuah rendang dingin itu ke mulutnya. Rasanya hambar dan menyedihkan. Namun, setiap kunyahan terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Dia makan sambil menangis terseduh-seduh, air matanya jatuh menetes ke dalam piring, bercampur dengan kuah santan. Dia makan dengan lahap karena lapar, tapi juga dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Dia menyadari bahwa inilah sarapan terakhir yang sesungguhnya. Bukan sarapan mewah yang dia tinggalkan di meja makan rumahnya dulu, tapi sarapan sisa yang menjadi simbol kehancuran hidupnya selamanya. Di layar televisi, Alia melambaikan tangan menutup pidatonya, disambut riuh tepuk tangan. Di sudut warung yang gelap, Danang tersedak tangisnya sendirian, terhina, dan terlupakan. Layar perlahan menggelap, meninggalkan Danang dengan piring kosong dan penyesalan yang tak akan pernah ada ujungnya. Karma telah menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Hujan turun rintik-rintik membasahi jendela dapur rumah Alia yang hangat dan terang benderang. Aroma yang sangat familiar kembali menguar memenuhi ruangan, aroma santan yang mendidih bercampur dengan rempah-rempah kuat seperti lengkuas, serai, dan cabai. Alia sedang memasak rendang. Namun, kali ini suasananya jauh berbeda dibandingkan 5 tahun yang lalu. Tidak ada lebam di wajahnya, tidak ada rasa takut yang mencekam di dadanya, dan tidak ada rencana balas dendam yang bergejolak di kepalanya. Dia mengadu kuali besar itu dengan senandung kecil di bibirnya, mengenakan apron cantik berwarna pastel. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan keduanya dengan suami barunya, Mas Arya, bukan kakaknya, melainkan seorang dokter anak bernama Sama yang dikenalkan oleh keluarga besarnya. Di sudut lain kota yang gelap dan lembab, Intan duduk meringkuk di pojok kamar kosnya yang sempit. Pintu kamarnya digedor-gedor dengan kasar dari luar oleh pemilik kos yang menagih uang sewa yang sudah menunggak 3 bulan. Intan menutup telinganya,
gemetar ketakutan. Kecantikan yang dulu dia banggakan sebagai modal untuk memikat pria kaya kini, telah pudar termakan stres dan gaya hidup yang buruk. Wajahnya terlihat tua sebelum waktunya, keriput halus mulai muncul di sudut matanya yang cekung. Setelah kasus Danang, nama Intan tercoreng di mana-mana. Tidak ada pria terhormat yang mau mendekatinya, dan dia berakhir menjadi wanita simpanan lelaki hidung belang yang kasar dan pelit, sebelum akhirnya dicampakkan begitu saja saat dia mulai menua. Intan menatap cermin retak di lemarinya, melihat bayangan wanita menyedihkan yang dulu pernah merasa menang merebut suami orang, kini sadar bahwa dia hanyalah piala bergilir yang sudah kehilangan nilainya. Kembali ke rumah Alia, sepasang lengan kekar memeluk pinggangnya dari belakang dengan lembut. Alia tersenyum, menyandarkan kepalanya ke bahu suaminya. Dokter Arya mencium pipi istrinya dan memuji aroma masakan yang menggugah selera itu. Tidak ada bentakan, tidak ada makian, dan tidak ada tuntutan. Yang ada hanya apresiasi tulus. Alia mematikan kompor, lalu berbalik menatap suaminya. Dia teringat sekelebat bayangan masa lalu, tentang piring rendang yang dia sajikan untuk Danang sebagai salam perpisahan. Dulu, rendang adalah simbol kemarahannya, simbol harga dirinya yang terluka. Namun hari ini, Alia berhasil merebut kembali makna masakan itu. Rendang ini bukan lagi tentang Danang. Rendang ini adalah tentang cinta, tentang keluarga, dan tentang masa depan. Malam itu, mereka makan malam bersama Pak Kusuma dan Mama Nilam yang datang berkunjung. Tawa renyah memenuhi ruang makan. Di tengah obrolan hangat, Alia melirik ke arah kalender di dinding. Dia tertegun sejenak. Tanggal hari ini sama persis dengan tanggal kejadian penyiksaan malam itu 5 tahun lalu. Namun, yang membuat Alia tersenyum lega adalah kenyataan bahwa dia hampir saja melupakannya. Dia tidak lagi menandai hari ini sebagai hari berkabung atau hari trauma. Ingatan tentang Danang, tentang pukulan, dan tentang pengkhianatan itu sudah memudar menjadi sekadar noda kecil di masa lalu yang tidak lagi menyakitkan. Alia menyadari bahwa balas dendam terbaik bukanlah melihat musuh menderita, melainkan saat dia bisa hidup begitu bahagia, hingga lupa bahwa musuhnya pernah ada. Di luar pagar rumah Alia, seorang pemulung tua berjalan tertatih-tatih menembus hujan sambil memanggul karung basah. Dia berhenti sejenak, mencium aroma rendang yang terbawa angin dari ventilasi rumah mewah itu. Perutnya berbunyi, air liurnya menetes. Pemulung itu, Danang, menatap cahaya kuning hangat yang memancar dari jendela ruang makan. Dia melihat siluet keluarga bahagia di dalamnya. Rasa perih yang amat sangat menyayat hatinya. Namun dia tahu dia tidak pantas bahkan untuk sekadar mengetuk pintu pagar. Dengan langkah berat, Danang menundukkan kepala dan kembali berjalan menjauh ke dalam kegelapan malam, membawa serta penyesalannya yang abadi, sementara di dalam rumah, Alia tertawa lepas, benar-benar merdeka dan utuh kembali.